Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Bapa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 7 dan 8. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan dua orang muridnya, Thomas dan Filipus. Thomas bertanya, tetapi Filipus meminta penjelasan. Tanya Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pada Thomas, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus orang bisa sampai kepada Bapa. Sementara Filipus memohon, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Menarik untuk menyimak jawaban Yesus kepada Filipus. Katanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Baik kepada Thomas maupun untuk Filipus, Tuhan melihat bahwa kedua muridnya ini belum sungguh-sungguh mengenal Yesus secara baik. Mereka hanya mengenalnya sebagai seorang guru atau nabi, sama dengan murid-murid Yohanes Pembaptis mengenali guru mereka. Inilah bentuk pengajaran iman kepada umat perdana tentang siapa Yesus yang sejati. Cara tanya jawab ini dirasa cukup efektif. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada orang yang bertanya kepadamu, siapa Yesus itu sebenarnya? Pertanyaan ini harus kita jawab. Akan tetapi, kalau kita tidak mengenal Yesus dengan baik, bagaimana kita menjawab pertanyaan itu dengan benar? Apalagi kalau yang bertanya itu bukan orang Kristen. Kita dapat menjadikan kesempatan baik seperti itu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada siapapun yang ingin mengenal Beliau. Pertanyaan orang-orang yang baru percaya kepada Yesus itu diwakili oleh baik Thomas maupun Filipus. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus secara lebih baik dan benar. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang tidak ingin digolongkan pada orang-orang yang asal percaya atau ikut-ikutan saja. Mereka ingin tahu kepada siapa mereka percaya. Atas pertanyaan-pertanyaan itu, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia, orang bisa bertemu dengan Bapa. Bapa itu siapa? Dia ada dalam Yesus. Saudara-saudari terkasih, tentu saja
bukanlah perkara mudah untuk menjelaskan kepada para calon baptis atau orang yang ingin mengenal Yesus secara pribadi itu. Lewat dua pertanyaan yang diletakkan dalam mulut Rasul Thomas dan Filipus itu, penginjil Yohanes mau menjelaskan kepada jemaat yang diasuhnya untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mungkin kita juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti yang diucapkan oleh kedua Rasul Tuhan Yesus itu. Maka adalah baik kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh jawaban Tuhan Yesus hari ini. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat, kita akan memperoleh jalan menuju kepada Bapa yang adalah sumber dari kebenaran itu sendiri. Dalam Yesus kita beroleh hidup dan tidak akan mati lagi, sebab Yesus telah wafat namun Dia bangkit kembali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Yesus. Pada gilirannya Yesus memperkenalkan kepada para murid bahwa Allah itu adalah Bapaknya. Maka pertanyaan Filipus sangat wajar. Bapa itu seperti apa toh guru? Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi semakin orang mengenal Yesus, semakin dia hidup dalam kebenaran dan dengan demikian menemukan jalan menuju kepada Bapa. Saudara-saudari terkasih, ada satu hal yang menarik perhatian saya selama ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Saya kagum dan terpesona kepada Yesusnya orang-orang Kristen. Tetapi mengapa orang-orang Kristen itu hidupnya tidak seperti Yesus? Ini tentu sebuah kritik yang bagus dan tidak boleh disepelekan. Ini harus menjadi bahan introspeksi dan refleksi untuk kita yang sudah percaya kepada Kristus. Benarkah demikian adanya aku saat ini? Kita dipacu dan digerakkan oleh pewartaan gereja pada hari ini untuk semakin berusaha mengenal Yesus secara pribadi dan lebih baik. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita harus menghormati Bapanya. Hanya dengan cara hidup seperti Yesus ketika mendekati kesempurnaan Bapa di surga, Tuhan Yesus menghendaki, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Caranya dengan meneladani Yesus seperti yang disindir Mahatma Gandhi tadi. Kita harus seperti Yesus menjadi jalan yang menuntun orang lain kepada Bapa dengan mengusahakan dan menegakkan kebenaran dan menghargai nilai-nilai kehidupan. Inilah panggilan kita yang dikehendaki Tuhan menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan dialami oleh semakin banyak
orang. Apakah aku sudah berusaha mengenal Yesus dan hidup sesuai perintah-perintahnya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pendidikan iman hari ini. Tambahkanlah minat dan kerinduan kami untuk mengenal Yesus lebih baik dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu, Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.